Ya, selamat sore pemirsa, apa kabar? Hari ini hari Rabu 20 November 2024. Tepat 1 bulan kepresidenan dari Presiden ke-8 kita, Bapak Prabowo Subianto, dan ke Wakil Presidenan Mas Gibran Rakabuming Raka. Sudah 1 bulan ya, tidak terasa sudah 30 hari umur dari kepresidenan Pak Prabowo Gibran. Oke? Nah, sudah sebulan rasanya umur administrasi dari Prabowo Gibran ya. Rasa-rasanya saya agak fair, mulai harus sangat agak fair ya dalam beberapa hal ya. Jadi begini, saya tadi pas saat subuh tadi mengalami kejadian yang tidak mengenakan sebenarnya. Itu diawali dari muazin azan sholat subuh Masjid Al-Karim Muhyiddin Darul Permai, Pesanggerahan Jakarta Selatan, yaitu Al Ustadz Abdul Makmur. Tadi habis azan ke toilet lama sekali karena sakit perut. Ya, kepanikan muncul karena beliau ini tidak muncul-muncul. Setelah itu kan imamnya yang harusnya imam tadi, yaitu Al Ustadz Rizkon Jazila, tidak ada ya kan. Sudah kan, banyak yang mengusulkan, ada yang mengusulkan saya dan ada yang mengusulkan ada satu jemaah yang backgroundnya adalah mantan penerbang atau mantan kapten dari maskapai Garuda Indonesia, Kapten Marsyad namanya. Nah, ketika saya mau maju, saya ditahan sama sesama jemaah dan tiba-tiba muncullah ketua yayasan masjid kita, yaitu Pak Yunus Aprianto, nepok saya, dia yang imamin kan. Nah, yang saya risih itu gini, makhraj hurufnya berantakan. Satu, yang kedua, cara dia nepok saya itu kurang nyaman gitu loh. Nah, kalau kejadian subuh tadi saya relate dengan pembahasan kita petang ini adalah ternyata betul yang selama ini saya pikirkan, bahwa Indonesia ini secara nasional belum siap dipimpin oleh anak muda. Lah sekarang buktinya gini aja, kita punya wakil presiden yang usianya muda banget. Mas Gibran Rakabuming Raka usianya baru 37 tahun. Ya kan? Beda dengan sebelum-sebelumnya, wakil presiden sebelumnya yang usianya rata-rata udah di atasnya Mas Gibran. Ya. Bung Hatta waktu dilantik jadi wakil presiden aja umurnya 43 tahun ya. Bung Hatta waktu dilantik wakil presiden ya. Abah Yai Ma'ruf Amin aja usianya ketika baru dilantik usianya aja udah 76 tahun. 76 tahun dilantik sebagai wakil presiden tertua loh yang pernah dilantik. Nah, Mas Gibran wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia yang pernah dilantik, usia 37 tahun. Nah, Mas Gibran aja yang usia 37 tahun banyak yang nolak, banyak yang mendenounce macam-macam. Ya kalau memang seandainya Mas Gibran itu tidak terburu-buru gitu loh, tidak nuruti nafsu ibunya, Ibu Iriana gitu kan, yang maksain Mas Gibran itu maju nyalon wapres karena nggak terima di ejek-ejek dan direndah-rendah oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya kan, Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden kelima dari Indonesia gitu kan. Ya saya yakin banyak yang suka gitu loh, banyak yang dukung beliau. Terbukti waktu beliau nyalon wali kota Solo di Pilkada 2020 dilantik 21 ya, Mas Gibran ini menang mutlak
menang landslide melawan kandidat saat itu yang sekarang bikin partai namanya Partai PKR, Partai Keadilan Rakyat. Ketua umumnya itu adalah yang lawannya Mas Gibran waktu Pilwalkot Solo 2020. Jadi apa ya, kita kali ini jangan melihat kontroversinya, termasuk lihat dari Fafanya. Ya, kita fair aja di sini karena semua orang punya sisi kontroversi, termasuk saya. Oke. Semua orang punya sisi kontroversi, teman, termasuk saya. Jadi kita nggak usah lihat sisi kontroversinya dari Mas Gibran. Semua orang pasti punya, termasuk saya. Semua orang pasti punya sisi kontroversi dan semua orang pasti punya skandal, termasuk saya. Gitu loh. Makanya kita fair aja di sini. Kita jangan melihat dari Fafanya, dari Fafa, dari macam-macam. Jangan. Semua orang pasti punya sisi kontroversinya. Semua orang pasti punya sisi jeleknya, termasuk saya. Gitu loh. Yang ngomong ini juga punya sisi kontroversinya dan sisi jeleknya. Gitu. Nah, jadi gini kawan, ya. Kita jangan lihat dari sana. Kita lihat dari sisi bagusnya deh. Mas Gibran ini memang orang yang sangat visioner. Ya, visioner banget. Terbukti waktu rapat koordinasi perihal pendidikan dasar dan menengah kan beliau punya ide mengajarkan coding dan AI kepada anak-anak mulai dari kelas 4 SD. Ini kan menurut saya visioner banget. Walaupun ya tantangannya adalah sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, yaitu koneksi internet kita masih perlu perbaikan, infrastruktur digital kita masih perlu perbaikan, kemudian aksesibilitas masyarakat kepada internet juga masih perlu perbaikan, kemudian tingkat literasi terhadap teknologi atau tingkat melek digitalnya ini mesti jadi ditingkatkan, gitu loh. Karena mohon maaf, sebagian besar masyarakat di Indonesia, termasuk di Jakarta ini, di Jakarta yang masih ibu kota ya, di Jakarta yang masih ibu kota negara Indonesia ini aja, yang kelihatannya udah modern, metropolis, urban dan segala macam. Mau tahu? Mayoritas orang-orang di Jakarta masih banyak yang gagap teknologi. Masih banyak orang-orang di Jakarta yang buta digital, alias buta teknologi, alias butek. Sudah butek gaptek. Gaptek, gagap teknologi dan butek, buta teknologi. Jadi tingkat meditnya, melek digital ini harus ditingkatin. Baru kemudian yang namanya coding, artificial intelligence, machine learning, apa itu segala macam bisa diajarkan kepada anak-anak mulai SD gitu. Nah, menurut saya nih Mas Gibran nih visioner gitu loh. Visioner, pemimpin muda yang punya gagasan bagus. Cuman sayang ekosistem dan kondisi psikopolitik, psikososial masyarakat di Indonesia pada umumnya belum siap menerima pemimpin nasional yang usianya masih muda. Banyak yang mengatakan Mas Gibran itu terlalu muda untuk jadi calon wakil presiden. Gitu loh, masih terlalu muda dia. Ya, nah itu yang saya alami tadi. Orang Al-Karim itu memandang saya umur masih 30, masih terlalu muda untuk ngimamin sholat jamaah di masjid itu. Padahal saya pernah ngimamin itu sekali doang. Ya. Tapi saya dianggap terlalu muda, 30 tahun. Ya.
Ada satu orang Golkar, politikus Golkar, ya, umurnya setahun lebih tua dari saya, umur 31, udah diangkat jadi Wakil Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih di era Presiden Prabowo Subianto. Saya lupa namanya siapa. Yang jelas orang dari Partai Golkar, jabatannya Wakil Menteri Perdagangan, Wamendag, di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Saya setahun lebih tua dari saya. Jadi wamen termuda di Kabinet Merah Putih. Dan mungkin wamen termuda dalam sejarah perwakil menterian di Indonesia. Karena wakil menteri ini kan jabatan baru sebenarnya. Jabatan baru yang diefektifkan dan dikukuhkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2011. Ya. Kalau menteri termuda itu masih Mas Dito Ganinduto, Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga yang anak basket itu. Ya. Orang Golkar juga itu. Iya, orang Golkar juga. Nah, lah orang umur di atas saya aja udah jadi wakil menteri loh, nasional. Kita bicara bukan nasional, bukan daerah. Kalau daerah ada bupati usianya sebaya saya, masih muda lah intinya itu. Kita bicara nasional, eksekutif nasional. Kalau legislatif ada yang lebih muda dari saya. Tapi kalau kita bicara eksekutif nasional, banyak orang umur 30-an udah duduk di kabinet loh. Kalau di Kabinet Merah Putih ada Wamendak, ada Menteri Menpora, Mas Dito, dan ada diantaranya karena banyak, saya nggak begitu hafal, ya. Dan Sekretaris Kabinet Bung Teddy Indra, umurnya 35, tahun depan 36. Lebih muda dari Wapres Mas Gibran. Nah ini kan gimana ya, kalau saya bilang presidennya adalah orang-orang di mari. Ketika masalah Imam Sholat itu masih lebih memilih yang tua. Nah makanya itulah yang kemudian mengantar kepada kemenangan Pak Prabowo Subianto di Pilpres 24 yang lalu. Lah, Pak Prabowo Subianto kan dilantik jadi presiden umurnya sudah 73 tahun. Presiden tertua yang pernah dilantik. Lah, Pak Jokowi dilantik pertama kali umur berapa? 53 tahun. 20 Oktober 2014. 2019 dilantik lagi umur 58. SBY pertama dilantik tahun 2004. Tahun 2004 dilantik pada umur 55 tahun. 55 tahun. Ya 55 tahun. Ya. 55 tahun. 55 tahun. Periode kedua tahun 2009. Periode keduanya Presiden SBY dilantik pada usia 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun. SBY kan kelahiran tahun 1949, ya. 55 dan 60 tahun. Presiden Megawati, Ibu Presiden Megawati dilantik tahun 2001, dilantik pada usia 54 tahun.
Gus Dur Abdurrahman Wahid di tahun 99 dilantik, usia beliau 59 tahun. Habibie dilantik oleh MA ya di Istana Negara ganti Presiden Soeharto. Pada saat itu tebak usia beliau berapa tahun coba? Habibie kelahiran tahun 1936. Pada waktu itu tahun 98 usia beliau sudah 65 tahun. Kok 65? Sorry. 1936 ke 98 berarti ini dong, apa? 62 tahun. Pak Harto itu berhenti. Pak Harto kelahiran tahun 1921 ya. Tahun 1921 ya. Pada saat itu usia beliau itu sudah 77 tahun. 77 tahun. Habibie dilantik presiden usia 62 tahun. Sudah tua loh. Jadi Presiden Prabowo ini mengalahkan rekornya Habibie sebagai presiden tertua yang dilantik di era reformasi. Bukan hanya tertua di era reformasi, tertua dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Dilantik umur 73 tahun. Lah, Pak Harto saja ketika ditetapkan jadi presiden untuk yang mungkin ketujuh kalinya, ya masih lebih muda. Pak Harto kan ditetapkan presiden untuk yang ke-7 kalinya itu kan di tahun 97. Kalau saya tidak salah, 96-97. Pada saat itu usia beliau masih sekitar 75 sampai 76 tahun. Memang lebih tua dari Prabowo. Tapi kita bicara era reformasi. Ya, Pak Prabowo itu presiden yang pertama kali dilantik itu di usia yang sudah tua banget, 73 tahun. Pak Harto dilantik pertama kali jadi presiden itu umur ayo tebak berapa? 46 tahun. Pertama kali dilantik presiden secara definitif, bukan sementara. 46 tahun. Karena dilantik usia 44 tahun. Nah, coba itu bayangin. Ya, coba bayangin. Coba kita bayangin. Ya. Nah, presidennya gitu. Nah, orang sini kan ketika ngelihat presidennya ketika menentukan imam sholat nomor satuin yang tua dulu. Nah, seperti itulah karakteristik orang Indonesia ketika milih pemimpin yang tua dulu nomor satu. Makanya Prabowo menang di Pilpres kemarin. Anies sama Ganjar keok. Kenapa? Anies sama Ganjar dilihat terlalu muda sama pemilih. Anies masih lebih muda dari Pak Ganjar, beda setahun. Anies di Pilpres 24 umurnya 55. Pak Ganjar 56 tahun, masih terlalu muda. Prabowo 70, waktu itu 72. Lalu 73 usianya. 73 tahun usianya Pak Prabowo, ya. Nah, itu cenderungannya. Jadi kalau ada pemimpin yang tua, yang sepuh gitu ya, terlepas dari ragam kondisinya apa, jalan, pilih gitu loh. Tapi kalau ada pemimpin muda ya, tolak rame-rame. Ini tadi itu apa segala macam. Nah, orang nolak kan ada alasannya memang. Kalau teman-teman saya yang kaum 16% ini kan, saya termasuk bagian dari itu kebetulan ya. Lihat dari prosesnya yang mengutak-atik konstitusi lah ini apa segala macam itu ya kan. Ya, itu benar adanya. Makanya saya bilang kalau Mas Gibran itu maju nyalon wakil presiden dengan proses yang benar, pasti semua orang tuh akan seneng. Saya pun juga akan milih dia. Ya, saya pun juga akan milih dia. Kalau proses politiknya benar. Kalau seandainya Mas Gibran itu nggak mbalelo dengan PDIP, saya pasti akan dukung beliau. Saya pasti akan pilih beliau, nggak keberatan saya. Tapi kan kenyataan berbicara lain. Gitu. Nah, tapi terlepas dari itu,
Sudahlah ya. Keputusan sudah dinyatakan ya. Memang di hasil pemilu kemarin adalah rakyat Indonesia 58% memang memberi mandat kepada ya. Memang memberi mandat kepada, itu bising banget, goblok, memberi mandat kepada Prabowo Gibran. Ya sudahlah, sudah terjadi ya sudah. Kalau sudah terjadi, terjadilah gitu kan. Memang rakyat Indonesia kan sudah kasih mandat kepada Prabowo ya Pak. Sudah kasih mandat kepada Prabowo Gibran. Ya sudah gitu loh. Sudah terjadi ya, tugas kita adalah mengawal 5 tahun ke depan bagaimana administrasi pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa bekerja untuk rakyat. Itu aja. Kalau ada yang bagus kita dukung, kita nyatakan dukung. Ini programnya bagus, ini polisinya bagus, ini strateginya bagus. Tapi kalau nggak bagus ya kita berhak untuk mengkritisize, kita berhak untuk mengkoreksi. Sama seperti yang kemarin saya lakukan ketika saya mengkoreksi wacana tentang pengajaran AI, pengajaran coding mulai SD. Yang harus dibetulin itu kan adalah infrastruktur digitalnya dulu yang dibenerin. Nanti kita sambung setelah yang mau lewat ini. Ya, welcome back. Kita lanjut lagi ya. Tadi sampai di ketika saya mengkoreksi ya wacana untuk mengajarkan coding dan AI di mulai kelas 4 SD. Itu kan saya koreksi karena saya bilang ini belum pas waktunya. Karena pertama memang kondisi infrastruktur digital di Indonesia belum mumpuni. Satu. Yang kedua, masalah anak-anak SMP dan SMA masih banyak yang belum bisa baca. Ini harus diadres. Masih banyak yang belum bisa calistung, baca tulis, berhitung. Ini harus diadres dengan serius. Karena ini fatal. Karena percuma aja mau belajar coding, AI, machine learning, programming, tapi kalau calistungnya berantakan, sia-sia. Bener gak? Iya. Ini harus diperhatiin oleh Mas Gibran dan juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukti. Itu kan saya koreksi. Nah ini koreksi itu adalah bagian dari kewajiban saya sebagai warga negara, memberi koreksi bahwa oh ini kebijakannya perlu dikaji lagi. Kalau yang bagus kita dukung. Ya, yang bagusnya bagaimana? Peningkatan TKDN untuk produk-produk yang akan dijual di Indonesia. Gitu loh. Biar bagus, biar industri dalam ekonomi dalam negeri kita meningkat, biar lapangan pekerjaan terserap, biar gak banyak orang yang bugil di depan umum kayak di belakang saya tuh ya. Itu saya dukung peningkatan TKDN, terus peningkatan kualitas industri dalam negeri, saya dukung ya. Makanya saya usul gini, waktu itu kan saya pernah usul ya, coba Pindad itu hire engineer otomotif dalam negeri. Jadi Pindad Maung itu bisa pure 100% bikinan Indonesia. Chassisnya, kaki-kakinya, suspensinya, shock breakernya, remnya, ya, mesinnya, transmisinya, bodinya, semuanya pure made in Indonesia gitu loh. Made in Indonesia by Indonesians, dibuat di Indonesia oleh orang Indonesia. Itu saya dukung. Yang seperti itu.
Itu tugas kita sekarang, memberikan checks and balance kepada pemerintahan presiden, wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, ya. Itu tugas kita 5 tahun, dari 5 tahun ke depan, ya. Nanti kalau ini kita tarung lagi di Pilpres 2029, ya. Saya di Pilpres 2029 tidak akan mendukung Prabowo, tidak akan mendukung Mas Gibran. Saya mendukung siapa yang nanti akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Siapapun itu yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Ya. Walaupun memang PDI Perjuangan untuk nanti modalnya adalah wajib berkoalisi dengan partai lain. Karena memang ambang batas pencalonan presiden itu masih 20%, belum dirubah. Ambang batas pencalonan presiden itu masih 20%. Kalau PDIP hanya mengandalkan nih, misal hanya mengandalkan koalisi dengan Partai Hanura di nasional. Partai Hanura itu belum cukup suaranya untuk 20%. P3 itu ada di koalisi pendukung Presiden Prabowo, Koalisi Indonesia Maju Plus, misalkan, ya. Itu pun juga masih belum ya tipis lah, ya antara 19, gede persennya atau 20, sekian persen komanya kecil, ya kurang lebih kayak gitulah, ya. Jadi itu, nah makanya relate banget kejadian ini sama saya subuh tadi gitu loh. Jadi secara ini masyarakat Indonesia masih banyak yang belum siap dipimpin oleh anak muda, terutama yang tua-tuanya, ya, karena dianggap anak muda bau kencur, bau anak kemarin sore dan sebagainya. Nah kalau seandainya Mas Gibran Rakabuming Raka mengikuti, bentar ya, saya bersihin kacamata dulu. Ya, kalau seandainya Mas Gibran kemarin ikut seleksi pencalonan wakil presiden dengan benar gitu ya, atau seenggaknya nahan dulu dah sampai Pilpres 2029. Kan usia beliau kan di 2029 itu kan 42 tahun, ya. Saya 35 Bang. Usia saya baru 35 tahun di 2029. Jadi belum bisa nyapres. Kecuali kalau saya pernah jabat kepala daerah. Salah saya pernah jabat bupati, pernah jabat wali kota, itu bisa, itu 35 nyapres. Iya, makanya jadi ya gitulah cerita. Udah gitu kan. Iya, jadi kalau seandainya itu aja Mas Gibran ikut sampai 2029, nggak ngerubah-rubah MK, mau dia nyalon nanti Pilpres 2029, saya akan all out untuk beliau. Karena beliau representasi anak muda, representasi generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha untuk Indonesia. Tapi kalau kayak begini caranya, ya menurut saya wajar banyak orang yang masih nolak beliau. Kalau nolak dalam konteks kaum 16% yang lihat dari prosesnya, manuver politiknya, sikap politiknya, cawe-cawe Pak Jokowinya, ya itu masih masuk akal, itu masih fair. Tapi kalau nolaknya cuma gara-gara ya masalah yang sifatnya personal gitu loh, atau hal-hal sentimen terhadap anak-anak muda, itu saya nggak setuju. Sentimen terhadap anak muda itu harus dihilangkan. Sentimen negatif terhadap yang muda yang memimpin itu harus dihilangkan. Tidak boleh dipelihara terus-terusan. Kalau dipelihara terus-terusan, ya kapan majunya ini negara? Masa iya kita mau kayak Jepang, ya pemimpinnya aki-aki terus. Jangan salah, sejak tahun 2000 ya, pemimpin Perdana Menteri Jepang itu aki-aki semua.
Ya, Yoshiro Mori kepilih jadi Perdana Menteri tahun 2000, umur berapa dia? Umur 6 umur 67. Junichiro Koizumi kepilih Perdana Menteri tahun 2001, umur berapa dia? Umur berapa dia? 59. 59. Shinzo Abe pertama kali kepilih Perdana Menteri 2006, almarhum ya. Umur beliau paling muda waktu itu. Ya. 51 tahun baru. 51 tahun. Ya. Yasuo Fukuda kepilih jadi Perdana Menteri umur berapa beliau? Umur berapa dia? Udah aki-aki, udah 70 berapa tahun itu? 70. Kok 70? Belum dong, belum 70. Masih apa? 69. 69 tahun. Hampir 70 usianya. Taro Aso kepilih jadi Perdana Menteri umur 69. 69. Umur 69. Taro Aso kepilih jadi Perdana Menteri. Yukio Hatoyama kepilih jadi Perdana Menteri udah aki-aki juga. Udah aki-aki juga. Naoto Kan sama. Yoshiko Noda kepilih jadi Perdana Menteri waktu itu yang paling muda di Jepang, umur 50 umur 64 tahun ya, 64. Shinzo Abe kepilih lagi waktu itu umur beliau 67. Sampai Yoshide Suga, seumur Aso itu Yoshide Suga kepilih lagi umur udah 80 tahun. Fumio Kishida kepilih jadi Perdana Menteri umur berapa? 60 berapa ayo? 64 tahun. 64 tahun. Kok 64 ya? Iya 64. Ingat saya 2021 kan. Kishida kelahiran tahun 57. Shigeru Ishiba nih kepilih jadi Perdana Menteri umur berapa? Umur 67. Rata-rata udah aki-aki semua Perdana Menteri Jepang itu kepilihnya, dari Yoshiro Mori sampai Fumio Kishida. Udah pada aki-aki semua, udah di atas 50 tahun kepilihnya. Lah masa iya kita mau ngikutin Jepang yang Perdana Menterinya rata-rata kepilih aki-aki. Nih aki-aki semua. Atau Presiden Amerika Serikat ya, dari George Herbert Walker Bush kepilih jadi presiden gantiin Ronald Reagan ya, tahun berapa tuh? Tahun 88. Ya 88. Tahun 88 umur beliau udah, pada waktu itu umur beliau 64 tahun. Dikalahkan Bill Clinton. Bill Clinton saya kurang hafal lahir tahun berapa, udah aki-aki juga. George Walker Bush kepilih tahun 2000, beliau lahir tahun 46 ya, kepilih umur 54 pertama ya, dilantik lagi umur 58. Barack Obama tuh yang paling muda ya, presiden Amerika yang pertama yang kelahiran tahun 60-an. Pertama kali kepilih umur 46. Lantik lagi umur 50. Barack Obama itu. Lalu Trump, presiden tertua yang pernah dilantik sebelumnya, kepilih umur 70. Biden dilantik umur 78. Donald Trump dilantik lagi, nanti kepilih lagi. Umur beliau udah 70, sama dia kan 78. Lah masa iya kita mau ngikut presiden Amerika yang aki-aki semua kepilihnya? Ya enggak? Perdana Menteri Jepang rata-rata kepilihnya udah usia aki-aki. Ya. Presiden Amerika Serikat rata-rata kepilihnya usia udah pada aki-aki. Ya kan?
Perdana Menteri Inggris dari John Major ya kan. John Major saya lupa lahir tahun berapa. John Major lahir tahun 43. Saya inget tuh. Lahir tahun dikunci ya? Alamak. Dikunci rek. Sir John Major lahir tahun 43. Pilih waktu itu jadi Perdana Menteri tahun 90, gantiin Margaret Thatcher. Umurnya baru belum 50, masih 47 tahun. Tony Blair tahun 97. Blair saya nggak terlalu hafal dia lahir tahun berapa, agak lupa saya. Udah aki-aki lah ya. Gordon Brown, yang paling muda tuh David Cameron waktu itu, kepilih Perdana Menteri umur 44. Theresa May, agak lupa saya lahir tahun berapa. Boris Johnson, nah apal saya, dia lahir tahun 64. Pilih jadi Perdana Menteri umur udah 55, 2019. Liz Truss tahun 75 lahir, kepilih Perdana Menteri umur 47 ya. Masih mending. Rishi Sunak kepilih Perdana Menteri umur 42, masih mending. Keir Starmer kepilih Perdana Menteri umur sudah 62. Udah 62 tahun. Keir Starmer udah 62, ya kan? Nah, masih mending. Belum terlalu aki-aki banget lah. Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Jepang, rata-rata kepilihnya udah pada aki-aki, udah pada kakek-kakek ya. Masa ya kita ngikutin gitu mulu? Kalau cenderungnya masa ya kita ngikutin begitu? Enggak lah, Indonesia ini pemimpin masih banyak orang-orang muda ya, tingkat kelahirannya tinggi. Masa iya terus-terusan mau dipimpin sama aki-aki ya? Itu aja ya. Jadi makanya sudah saatnya jangan tolak yang muda yang memimpin, karena masa depan Indonesia itu ada di generasi muda. Tingkat kelahiran kita, tingkat natalitas kita menurut Badan Pusat Statistik masih tinggi dibandingkan tingkat mortalitasnya atau tingkat kematiannya menurut Badan Pusat Statistik dan juga BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang naik taraf lagi jadi Kementerian Pendudukan. Nah, gitu. Jadi bersyukur harusnya. Jangan nolak yang muda mimpin sholat, jangan. Kalau sudah akil balik, sudah memenuhi aqra'uhum li Quran itu harusnya dipersilahkan. Yang muda mimpin apa misalkan? Ketua RT-nya anak muda, ketua RW anak muda, ketua Karang Taruna anak muda wajar ya. Ketua DKM anak muda, ketua yayasan masjid anak muda, ketua ini banyak anak mudanya, bahkan presiden anak muda. Enggak apa-apa. Sudah waktunya Indonesia punya presiden kelahiran tahun 80-an. Saya kan udah 40. Tahun 2030 udah 50. Yang 40-an nanti angkatan saya, angkatan 90-an. Nanti tahun 2030. Tahun 2034 tuh umur saya baru 40. Ya. Makanya udah waktunya Indonesia ini punya presiden umur 40-an lagi, kayak Bung Karno, kayak Bung Hatta gitu. Ya. Jangan kayak Perdana Menteri Jepang, jangan kayak Presiden Amerika, pilih udah aki-aki. Iya. Kalau pilih udah aki-aki. Aduh, jangan aja. Tomichi Murayama waktu kepilih jadi Perdana Menteri Jepang, umur beliau juga udah tua, coy. Udah 72 tahun. Jimmy Carter waktu kepilih itu juga masih 72 lah. Masih hidup orangnya. Itu ya, semoga bermanfaat. Mungkin ini aja yang bisa saya share. Terima kasih, selamat sore kawan-kawan.